Jadi lini per lininya komplit. Mau lawan siapapun Persija favorit. Itulah kelebihan Persija dari sisi materi pemain. Tapi kelebihan ini itu belum tentu maksimal kalau pelatih nggak bisa memaksimalkannya. Oke, jumpa lagi di Gojek.OL. Kali ini saya mau bahas tim finalis Persija yang sudah memastikan ke final turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Jadi selamat buat Persija yang sudah melewati hadangan tantangan dari PSM, kerja keras dan susah payah sampai harus adu penalti, dramatis adu penaltinya. Jadi saya mau bedah kualitas dari Persija dari sisi materi pemain, dari sisi tenis. Kita mulai dari penjaga gawang, Andri Tani. Jelas punya keunggulan siapapun lawannya, head to head lini penjaga gawang Andri Tani punya keunggulan. Dia juga punya pengalaman internasional, dia seorang kapten tim, jadi dia punya jiwa kepimpinan. Save-nya juga luar biasa, jadi Persija punya keunggulan sejak lini penjaga gawang. Lini pertahanan 4 back, courtnya, jantungnya, kekuatan utamanya 2 center back, Ottavio Dutra, Gian Mota. Tetapi yang lebih kunci sebetulnya Ottavio Dutra. Ottavio Dutra ini sangat pengalaman, sangat tenang, skillful, visinya bagus, reading the game-nya bagus. Kalau jeli di leg kedua lawan PSM, 3 kali saya catat dia 1 lawan 1, dia berhasil merebut bola tanpa melakukan pelanggaran. 1 lawan 1 dengan Yakob Sayuri, dengan Petri Wanggai dan juga Saldi. Semuanya bisa diamankan Dutra dengan begitu tenang dan dingin. Dan Dutra punya reputasi, siapapun partnernya ikut bagus. Indra Kavi di Bayangkara itu ikut bagus karena sempat berpasangan dengan Dutra. Lalu juga Jajang Mulyana, Hansamu di Persebaya. Jadi dia tipe back, center back, back tengah yang punya kedewasaan, senioritas dan memberikan ketenangan, kepercayaan diri buat rekannya. Begitu juga bagi Gian Mota. Jadi kalau sampai Dutra nggak main di final, ini kerugian besar. Kenapa saya katakan begitu? Karena di babak kedua kemarin, di menit-menit akhir, Dutra diganti dan gesturnya dia memegangi paha belakang. Dan kalau gesturnya memegangi paha belakang, artinya ada kemungkinan hamstring. Dan kalau hamstring sangat diragukan bisa segera pulih atau sudah fit lagi pas final. Jadi kalau sampai itu hamstring, kemungkinan besar Persija tidak diperkuat oleh Dutra. Dan kalau tidak diperkuat oleh Dutra berarti ada celah, ada lubang yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Tapi kiri kanannya lini pertahanan Persija juga kuat. Marco Motta yang kemarin di semifinal leg kedua akumulasi kartu merah atau sanksi kartu merah bisa balik lagi di final. Dan dia back yang menurut saya tangguh. Dia juga punya karakter, sangat pede dan juga sanggup memberikan dukungan serangan yang bagus. Jadi di kanan Marco Motta akan jadi pilihan pertama. Di kiri banyak pilihannya. Nofri Setiawan, Tony Sucipto, Rezaldi Hehanusa, bahkan Alfat Fatir juga bisa main bek kiri. Jadi lini pertahanan Persija komplit. Bisa bersaing. Bisa situasinya bisa berubah, saling lapis. Nofri bisa main di kanan juga. Oke? Jadi lini pertahanan Persija unggul. Lini tengah, Mark Locke menjadi pemain yang paling menonjol, paling dominan di lapangan tengah bagi Persija. Bahkan sepanjang turnamen, saya harus akui bahwa Mark Locke sangat kuat, sangat prima, sangat bugar. Partnernya ada Rohit Chan. Ini pemain yang luar biasa juga, komplit serba bisa. Hanya kalau mau lihat performanya, saya pikir dia belum kembali pada performa terbaik waktu mengantarkan Persija juara. Kenapa? Karena mungkin kondisi kebugarannya belum 100%. Tapi ini pemain sangat tenang, sangat bagus, visinya bagus. Jadi lapangan tengah Persija courtnya di 2 pemain itu, Mark Locke dan Rohit Chan. Satu lagi tentu gelandang serang. Biasanya Ramdhani Lestaluhu. Tapi di semifinal kemarin, kedua dirotasi oleh pelatih menjadi Osvaldo Hai. Ini yang belum cukup meyakinkan, tapi secara komposisi 3 lapangan tengah Persija komplit karakternya. Ada karakter Mark Locke, ada karakter Rohit Chan, ada karakter gelandang serang. Di depan juga sangat komplit, mengandalkan sayap-sayap yang lincah.
seperti Rico. Osvaldo Hai bisa main lagi di kiri. Kemarin sempat Alfat Fatir main di kiri. Simic menjadi tumpuan, target man. Jadi lini per lininya komplit. Mau lawan siapapun Persija favorit. Itulah kelebihan Persija dari sisi materi pemain. Tapi kelebihan ini itu belum tentu maksimal kalau pelatih nggak bisa memaksimalkannya. Oke, jadi secara materi pemain Persija sangat komplit. Favorit, kuat di semua lini. Pantas diwaspadai, ditakuti oleh semua lawan atau calon lawannya di final. Tetapi materi pemain itu perlu di guidance dalam arahan, dalam strategi yang ditunjukkan oleh pelatih. Nah, inilah sebetulnya yang jadi pertanyaan. Karena kalau kita lihat di semifinal, terutama di partai-partai krusial, terutama di leg kedua, pelatih Sudirman baru mengganti pemain di menit ke-70-an. Ketika itu Alfrianto Niko masuk dan menurut saya tidak mengubah situasi pertandingan. Jadi pergantian pemain yang dilakukan hampir tidak mengubah situasi pertandingan. Itu satu. Yang kedua adalah misalnya rotasi Ramdhani nggak main, dimasukkan Osvaldo Hai sebagai gelandang serang di belakang Simic. Itu juga nggak berjalan dengan baik karena kelihatan Osvaldo Hai masih agak kesulitan main sebagai gelandang serang. Osvaldo Hai menurut saya lebih bagus main di sayap kiri seperti biasanya. Betul tidak sayap kiri murni, tapi dia sebagai penyerang yang beroperasi dari kiri. Kalau Rico Simanjuntak beda, dia memang seorang sayap. Menurut saya seorang sayap lebih klasik, lebih murni, jadi dia seorang sayap. Nah, strategi-strategi itulah yang nggak kelihatan atau tidak cukup kuat ada di sisi kepelatihan. Jadi itu adalah hal lain, celah lain dari Persija saat menyongsong pertandingan final. Preparasinya, preparasi taktik dan strateginya, supaya materi yang bagus itu menjadi maksimum. Jadi celah itu yang masih bisa dimanfaatkan oleh lawannya. Faktor lain yang bisa mempengaruhi adalah misalnya overall juga kepemimpinan wasit. Ini kan sepanjang turnamen pramusim Piala Menpora 2021 saya pikir wasit jadi sorotan. Bahkan di semifinal leg kedua, terutama di babak kedua, saya ulangi terutama di babak kedua, wasit Aprisman Aranda itu menurut saya melakukan banyak keputusan-keputusan yang tidak konsisten, terutama di babak kedua. Nggak perlu didetilkan walaupun saya ada catatannya, tetapi secara garis besar keputusan wasit bisa mempengaruhi situasi pertandingan. Dan ketidakkonsistenan keputusan itu bisa mempengaruhi pertandingan. Jadi itulah catatan saya bedah tim finalis Persija secara materi pemain, secara faktor kepelatihan dan juga faktor non tenis wasit. Tapi overall Persija sudah ada di final dan Persija favorit juara. Ingat, jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap di Gojek Bung Toel.